Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idam dan Rainer adalah mahasiswa kedokteran tahun keempat Universitas Negeri ternama di Jakarta. Mereka bersahabat sejak awal diterima di Fakultas Kedokteran karena merasa memiliki banyak kesamaan meski tidak berasal dari SMA yang sama. Saat ini mereka tengah mengikuti kuliah stase forensik yang wajib diikuti selama 5 minggu. Stase forensik biasanya ditempuh di tahun ketiga atau keempat program studi kedokteran, tergantung kurikulum masing-masing universitas. Stase ini biasanya merupakan bagian dari blok mata kuliah kedokteran forensik dan mediko-legal. Kuliah ini memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa kedokteran dalam bidang forensik dan mediko-legal. Siang itu di hari Minggu, Idam bersama Rainer mendapat jatah masuk stase forensik minggu keempat dari 5 minggu yang artinya tinggal 1 minggu lagi. Saat sedang bersantai sambil tiduran di kamar kos, tiba-tiba handphone berdering dan ada chat masuk dari grup. Fitri, teman yang sedang jadwal piket hari ini mengabarkan kalau ada mayat yang baru datang. Perempuan berkulit putih, rambut hitam panjang, tinggi 172 cm dengan usia sekitar 30-an, terbaca di chat grup. Rencana mau otopsi dalam, karena ini kasus pembunuhan. Mayat ditemukan di rumah kosong milik keluarga dengan banyak luka tusuk dan tanpa pakaian. Ida merasa semangatnya menggunung, adrenalinnya langsung bereskalasi. Sudah hampir 4 minggu belum ada satupun dapat autopsi dalam. Konsulen pun sudah dikabari. Beliau bilang baru bisa datang malam hari karena sedang praktek di tempat lain. Jadi Fitri yang tengah piket saat itu hanya melakukan otopsi luar saja. Singkatnya, konsulen atau dokter spesialis yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan biasanya memberikan saran atau konsultasi kepada dokter lain dalam menangani kasus medis yang kompleks telah datang pukul 7 malam. Kami semuanya sudah berkumpul lengkap termasuk Rainer. Otopsi dalam pun dimulai. Ini pertama kali bagi Idam dan rekan-rekannya melihat darah dalam jumlah yang banyak dan bau anyirnya yang sangat kuat sekali. Kalau lihat sewaktu ikut operasi sih tidak separah ini baunya, lebih tercium bau gosongnya, batin Idam. Setelah otopsi rampung, konsulen meminta mereka untuk menyusun laporannya. Ada 23 luka tusukan cukup dalam yang didapat waktu itu, hampir di seluruh tubuh mayat. Mereka mencatat setiap luka dan memindahkan semua foto yang diambil saat otopsi dari handphone pribadi masing-masing ke komputer. Perasaan takut juga muncul untuk menyimpan foto berdarah-darah itu terlalu lama. Menjelang pukul 1 dini hari, Idam dan kelompoknya selesai membuat laporan. Setelah itu mereka langsung ngacir ke kosan masing-masing. Dengan rencana besok pagi kembali berkumpul untuk mengecek ulang laporan yang sudah dibuat sebelum diserahkan ke konsulen. Senin besok mereka sudah masuk minggu kelima atau minggu terakhir. Nah, setiap masuk minggu baru biasanya selalu masuk kelompok baru lagi di bawahnya. Jadi dalam satu stase ada kelompok minggu 1 sampai minggu 5. Waktu itu kelompok minggu 1 ada 5 orang. Idam langsung mengajak mereka ke ruang forensik sembari bersama kelompoknya Idam menyusun ulang laporan. Tapi mereka tak lama di sana karena konsulen mereka memanggil untuk perkenalan. Sedang asik-asiknya membuat laporan, ada polisi datang membawa kantong plastik hitam. Idam dan rekan-rekannya mengira polisi yang datang itu yang kemarin meminta otopsi dan datang kembali membawakan makanan atau apa kek karena permintaan otopsinya sudah dilakukan sampai pagi. Ternyata yang dibawa mayat bayi. Aduh, kata polisi itu mayat bayi ditemukan di got. Sepertinya baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Sambil menggerendeng, Idam berkata kepada Rainer, "Ner, ini nih yang gue sebel. Mentang-mentang kita mau keluar stase, langsung rombongan begini otopsi dalamnya. Jangan-jangan nanti datang lagi deh." Padahal laporan otopsi dalam wanita korban pembunuhan masih banyak yang harus diselesaikan. Akhirnya sampai hari Selasa mereka masih berkutat di ruang forensik dengan laporan.
Mereka masih membahas kasus pembunuhan ini sambil bercanda, sesekali memecah ketegangan. Rainer kemudian mengajak ngobrol Anita, salah satu anak kelompok Minggu 1 yang baru masuk. "Dek, kamu kenapa diem terus dari tadi?" ujar Rainer. "Muka kamu pucat. Kamu sakit atau ada yang kamu lihat di sini?" tambahnya. "Iya kak, ada." Tanpa diduga, Anita membenarkan pertanyaan Rainer. "Yang kakak omongin tuh datang ke sini." "Hah? Serius loh? Yang bener nih?" Rainer dengan nada penasaran. "Iya kak, saya serius. Itu dia ngeliatin dari tadi," ujar Anita dengan lirik. Dia menambahkan, "Kakak sih ngomongin dia terus. Dia jadi datang deh. Itu dia keluar ruangan." Idam, Rainer dan rekan-rekannya yang awalnya tertawa-tawa langsung pada terdiam dan saling pandang. Mereka pada ngebatin, anak ini beneran ya bisa lihat makhluk tak kasat mata. Dia bisa lihat hantu dari orang yang jenazahnya habis kami otopsi. Kemudian Anita bicara lagi. "Perempuan kan kak, berkulit putih, rambutnya hitam panjang, tingginya segini, kira-kira 172 cm, dengan usia sekitar akhir 30-an, dan gak pakai baju," tandas Anita. Semua terdiam. Bukannya apa-apa. Bagaimana Anita bisa tahu? Padahal dia tidak ikut otopsi. Dia belum masuk grup chat kami, jadi tidak mungkin melihat foto-foto otopsi. Selain itu, Anita juga belum ikut membuat laporan otopsi. Tidak ada seorang pun, baik Ida maupun lainnya, yang menceritakan hal ini ke anak Minggu 1. Adeh, emang Anita ini bikin bulu kuduk kami merinding. Belum habis keheranan kami, Anita melanjutkan. "Tadi malam dia ke kamarku kak, minta tolong sambil nangis-nangis karena katanya cuma aku yang bisa melihat dia. Padahal kan kemarin aku cuma bentar duduk di sini. Dia bilang waktu habis otopsi itu dia ke kamar kakak semua satu-satu. Tapi gak ada yang bisa lihat dia katanya." Perempuan itu bilang, "Tangkap laki-laki itu, tangkap laki-laki itu." Ya aku marahlah ke perempuan itu. Aku bilang aku gak tahu, aku gak ikut bedah-bedah kamu. Setelah itu dia terus pergi. Idam ngegerendeng. Asem memang nih Anita, bikin gua takut. Bisa-bisanya dia mendeskripsikan korban padahal dia kan gak ikut otopsi. Kenapa juga Rainer pakai nanya-nanya yang aneh-aneh sih? Padahal mayat bayi yang di ruang jenazah aja belum kita otopsi. Siang itu, polisi yang meminta otopsi minggu lalu datang dan mengatakan pelakunya baru tertangkap. Laki-laki, pacarnya korban, tapi sudah beristri. Dibunuh perkara duit katanya. Gila emang Anita nih, udah kayak Senayang. Dapat info pelaku langsung dari korban yang sudah menjadi mayat. Setelah kejadian itu, keinginan Idam untuk mengambil spesialis forensik pun surut. Gak berani gua kalau harus ketemu gituan. Ya meski gua gak bisa lihat ya, dan Idam sebenarnya percaya gak percaya, juga Anita beneran bisa melihat. Padahal Idam mendapat konsulen yang sangat baik dan menawarkan kalau nanti mau mengambil spesialis forensik. "Hubungin saya aja ya, nanti kita atur," ujar konsulen. Ternyata konsulen mereka senang dengan laporan buatan Idam dan rekan-rekannya. Katanya bagus dan dijadikan percontohan koas ke kampus lain. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.